Halo Sobat Gadget, Samsung Galaxy Z Flip 45G, desain cantik, tawarkan baterai lebih besar. Samsung belum lama ini mengumumkan kehadiran smartphone layar lipat terbarunya, Galaxy Z Flip 45G. Perangkat ini jadi penerus dari Galaxy Z Flip 3 yang rilis tahun lalu. Sebagai penerus, Galaxy Z Flip 45G hadir dengan sejumlah pembaruan. Galaxy Z Flip 45G memiliki bodi sedikit lebih ramping saat dibuka dan dalam keadaan tertutup. Daya tahan Galaxy Z Flip 45G juga ditingkatkan dengan perlindungan Gorilla Glass Victus Plus. Peningkatan lain juga ada di chipset, di mana Samsung memakai Snapdragon 8 Plus Gen 1 yang dipadukan dengan RAM 8GB. Peningkatan lain yang diusung adalah dari segi baterai, di mana Galaxy Z Flip 45G didukung baterai 3700 mAh dan Galaxy Z Flip 3 hanya 3300 mAh. Kapasitas baterai yang meningkat ini membuat Samsung Galaxy Z Flip 45G diklaim punya masa pakai yang lebih panjang. Apalagi, pengisian dayanya lebih cepat berkat fitur Super Fast Charging. Lantas, seperti apa sih pengalaman menggunakan Galaxy Z Flip 45G selama 2 minggu terakhir? Simak ulasannya. Bicara desain, Galaxy Z Flip 45G tidak bisa jika tak membicarakan Galaxy Z Flip 3. Secara fisik sebenarnya bentuk keduanya tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Namun, Samsung memangkas sedikit bezel di Galaxy Z Flip 4. Selain itu, Samsung juga membuat tepian Galaxy Z Flip 45G lebih persegi dan rata, sementara pada Z Flip 3 bentuk tepiannya lebih rounded. Galaxy Z Flip 45G tidak didukung dengan port audio 3,5 mm. Hanya ada satu port yakni USB Type-C untuk transfer file dan pengisian daya. Selain itu, lipatan layar, kris, pada Galaxy Z Flip 45G juga masih terlihat. Samsung mengklaim justru jika smartphone layar lipat dibuka tidak terlihat lipatannya, akan ada risiko. Menurut mereka, dengan adanya lipatan atau kris, layar sebuah smartphone foldable akan bisa bertahan lebih lama. Sekadar informasi, Galaxy Z Flip 45G hadir dengan layar utama Dynamic AMOLED 2X dengan ukuran 6,7 inci. Layar ini mengusung kemampuan adaptive refresh rate mulai dari 1 sampai 120 Hz. Berkat layar AMOLED yang dipakainya, menggunakan perangkat ini di kondisi siang hari yang terik terasa tidak ada kendala. Konten masih bisa disaksikan dengan baik. Galaxy Z Flip 45G didukung dua kamera, yakni lensa utama 12MP Dual Pixel OIS dan lensa ultrawide 12MP dengan jangkauan 123 derajat. Sementara, kebutuhan selfie dipenuhi dengan kamera di layar yang memiliki resolusi 10MP. Meski begitu, perusahaan meningkatkan sensor kamera dan meningkatkan AI chipset pada Galaxy Z Flip 45G sehingga bisa menghasilkan foto malam hari lebih detail dan dramatis. Galaxy Z Flip 45G didukung dengan chipset Snapdragon 8 Plus Gen 1 yang dipadukan dengan RAM 8GB. Hal ini membuat performa perangkat, khususnya saat mengakses dan berpindah dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya menjadi sangat smooth dan tidak ada gangguan. Nah itu Sobat Gadget untuk video kali ini, bagaimana menurut Sobat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya Sobat dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya Sobat. Halo Sobat Gadget, Apple resmi merilis lini produk iPhone 14 di Amerika. iPhone 14 termurah dimulai di harga $799 dan $899 untuk iPhone 14 Plus. Pre-order di AS sudah dimulai pada tanggal 9 September. Pengiriman ke konsumen pada tanggal 16 September untuk iPhone 14 dan tanggal 7 Oktober tahun 2022 untuk iPhone 14 Plus. Selanjutnya, untuk iPhone 14 Pro dimulai di $999. Lalu, $1.099 untuk iPhone 14 Pro Max. Pre-order keduanya dimulai tanggal 9 September dan pengiriman di tanggal 16 September tahun 2022. Tentu saja, selain harga di Indonesia berbeda dengan di Amerika, iPhone 14 butuh waktu setidaknya 2-3 bulan untuk bisa masuk Indonesia secara resmi. Kemungkinan antara November-Desember tahun 2020. iPhone 14 sebagaimana rumor yang sempat beredar. iPhone 14 reguler masih menggunakan desain layar notch, poni, untuk meletakkan sensor Face ID, sensor cahaya, speaker atas, dan lainnya.
Pada notch tersebut, iPhone 14 dibekali kamera selfie ultrawide beresolusi 12MP dengan bukaan lensa aperture f1.9. Apple mengeklaim kamera depan iPhone 14 memiliki peningkatan 49% untuk memotret objek di lingkungan minim cahaya. Apple juga menyebut Night Mode 2 kali lebih cepat dari generasi sebelumnya. Selain itu, iPhone 14 juga dibekali True Depth kamera dengan autofocus. Sistem kamera iPhone 14 membawa banyak peningkatan. Peningkatan low light lebih cepat 2 kali lipat untuk kamera depan dan kamera ultrawide, jelas Caron Thor, Senior Manager, Kamera Image Quality Apple. Apple turut menambahkan beberapa fitur lain, seperti Deep Fusion dan Photonic Engine untuk meningkatkan kualitas gambar di kondisi minim cahaya dan proses rendering warna. Selain iPhone 14 versi basic, Apple juga merilis iPhone 14 Pro dan iPhone 14 Pro Max seperti generasi sebelumnya. iPhone model Pro hadir dengan spesifikasi yang lebih mumpuni, dibanding iPhone 14 dan iPhone 14 Plus. Ini, iPhone 14 Pro dan iPhone 14 Pro Max, adalah lini Pro terinovatif, kata CEO Apple, Tim Cook di awal presentasi iPhone 14 Pro dan 14 Pro Max. Seperti yang dirumorkan sebelumnya, Apple merombak desain notch, yang sudah menjadi ciri khas sejak iPhone X. iPhone 14 Pro dan iPhone 14 Pro Max kini memiliki notch berbentuk pil atau oval yang memanjang. Notch tersebut tidak menyatu dengan dahi seperti generasi sebelumnya, melainkan berbentuk animasi yang bisa berubah bentuk dan ukuran. Bubble notch bisa berpindah dan berubah ukuran, menyesuaikan pengoperasian iPhone, kata Greg Joswiak, SVP, Worldwide Marketing Apple. Notch berbentuk oval tersebut digunakan sebagai rumah komponen Face ID dan kamera depan. Apple juga memindahkan sensor proximity ke balik layar. iPhone 14 Pro dan Pro Max sama-sama memiliki sistem baru bernama Dynamic Island. Sistem itu memungkinkan notifikasi muncul di notch animasi, yang nantinya akan mengubah ukuran dan bentuknya. iPhone 14 Pro dibekali layar 6,1 inci. Sementara iPhone 14 Pro Max dibekali layar 6,7 inci. Keduanya sama-sama didukung tingkat kecerahan hingga 1600 nits. Di luar ruangan yang terik, tingkat kecerahan bisa mencapai hingga 2000 nits. iPhone 14 Pro dan Pro Max juga didukung fitur Always On Display, AOD, untuk pertama kalinya. Always On Display akan menampilkan informasi seperti pengingat, kalender, cuaca, jam, dan sebagainya. Kedua ponsel ini turut didukung fitur lain, yakni crash detection dan panggilan darurat ke satelit. Seperti iPhone 14 dan iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro dan iPhone 14 Pro Max juga menjalankan sistem operasi iOS 16. Apple tidak menyebut gamblang berapa kapasitas baterai di iPhone 14 Pro dan 14 Pro Max. iPhone 14 Pro dan iPhone 14 Pro Max tersedia dalam warna Space Black, Silver, Gold, dan Deep Purple. Di Amerika Serikat, iPhone 14 Pro dijual mulai $999 AS, sekitar 14,8 juta rupiah, sementara iPhone 14 Pro Max dijual mulai $1.099 AS, sekitar 16,3 juta rupiah. Keduanya bisa dipesan mulai tanggal 9 September dan tersedia mulai tanggal 16 September. Nah itu Sobat Gadget untuk video kali ini. Bagaimana menurut kalian Sobat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya Sobat dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe tentunya. Halo Sobat Gadget, kali ini kita akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan Vivo V25 5G. Bahwa kamera depan 50MP Vivo telah mengeluarkan handphone kelas menengahnya melalui seri Vivo V25 untuk meneruskan pendahulunya seri Vivo V23. Di Indonesia, seri Vivo V25 5G tersedia dalam dua model yaitu Vivo V25 5G menjadi handphone yang dibanderol lebih murah dan Vivo V25 Pro 5G sebagai model yang lebih tinggi. Vivo V25 5G dibanderol dengan harga Rp6 juta untuk kapasitas RAM 8GB dan penyimpanan 256GB. Dengan harga yang terbilang cukup merogoh kocek tidak sedikit, Vivo V25 5G cukup menarik untuk dipinang karena menawarkan spesifikasi yang terbilang menggoda. Selain kelebihannya seperti dukungan chipset bertenaga dan kamera beresolusi tinggi, Vivo V25 5G juga memiliki kekurangan yang perlu diketahui sebagai bahan pertimbangan sebelum membeli handphone tersebut.
Kelebihan dan kekurangan Vivo V25 5G. Kelebihan sebagai handphone kelas menengah pendatang baru, Vivo V25 5G dibekali dengan desain berbodi ramping dengan setiap sisinya yang rata. Perangkat ini juga tebar pesona dengan layar 6,44 inci berpanel AMOLED yang mempunyai resolusi Full HD+ 2404 x 1080 piksel, serta mendukung HDR10+. Bagian jeroannya mengandalkan chipset MediaTek Dimensity 900 octa-core, 6 nanometer, yang sudah mumpuni melahap beragam aplikasi dan game berat. Chipset tersebut dipadukan dengan fitur Extended RAM 3.0 sebesar 8 GB. Selain itu, kapasitas baterainya 4500 mAh yang dilengkapi fitur pengisian cepat 44W melalui USB Type-C. Menariknya Vivo V25 5G sudah mengantongi sertifikasi IP54 yang menandakan telah tahan air dan debu. Fitur-fitur pelengkap seperti NFC Multifunction, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, OTG, slot microSD, Dual SIM Dual Standby, jaringan 5G, dan sensor fingerprint pun telah disediakan. Sementara pada aspek kamera, Vivo V25 5G menawarkan lensa depan 50MP dengan aperture f2.0. Kemudian kamera belakang menggunakan 3 lensa berupa lensa utama 64MP dengan aperture f1.79 yang didukung Optical Image Stabilization (OIS), lensa wide 8MP dengan aperture f2.2, dan lensa makro 2MP dengan aperture f2.4. Baik kamera depan dan belakang menyediakan fitur malam, portrait, vlog movie, R stickers, dual view, double exposure, live photo, dan slow motion yang bisa dimanfaatkan dalam menghasilkan karya yang lebih unik. Kekurangan: setelah banyak sekali kelebihan yang ditawarkan Vivo V25 5G, kekurangan yang dihadirkan perangkat ini bisa dibilang penting tidak penting. Tergantung apakah sesuai kebutuhan pengguna atau tidak. Perangkat ini tidak menyediakan 3,5 jack audio untuk menyambungkan earphone dengan kabel. Mengingat pasar Indonesia sendiri sudah sangat banyak mengeluarkan perangkat audio TWS sehingga absennya port jack audio terbilang wajar untuk masa sekarang. Namun dalam kemasan pembelian, Vivo juga masih mendengarkan pengguna yang menggunakan earphone kabel dengan dihadirkannya adapter USB Type-C ke 3,5 mm. Kekurangan lainnya yang sangat disayangkan ialah refresh rate. Vivo V25 5G masih menampilkan 90Hz pada harga Rp6 juta. Walaupun sudah cukup, alangkah baiknya jika mendukung refresh rate yang lebih mulus lagi untuk menjelajah konten maupun bermain game. Nah itu Sobat Gadget untuk video kali ini. Bagaimana menurut kalian Sobat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya Sobat, dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya Sobat. Halo Sobat Gadget, kali ini kita bakal review mengenai Oppo Reno 8 Pro 5G, kelebihan dan kekurangan yang wajib kamu ketahui. Oppo Reno 8 Pro 5G yang secara resmi meluncur ke tanah air, memiliki sejumlah keunggulan yang sangat menarik konsumen. Oppo Reno 8 Pro 5G memberikan desain yang sangat berkelas untuk memanjakan penggunanya. Sedikit mengulas, pada bagian punggung ponsel ini, terdapat bahan kaca yang ditambah lapisan emas di bagian penampangnya, sehingga akan muncul warna-warni dari pantulan cahaya dan bebas dari bekas sidik jari. Selain desain, Oppo Reno 8 Pro 5G juga memiliki kelebihan lain yang wajib kalian tahu. Berikut ulasan lengkap kelebihan dan kekurangan Oppo Reno 8 Pro 5G. 1. Kelebihan, layar AMOLED di bagian tampilan masih mengusung panel AMOLED seperti pada smartphone Reno series lainnya. Dilansir portal Bolmong dari kanal YouTube Gadget Me, layarnya berukuran 6,67 inch, resolusi FHD+. Ketajaman dan kecerahan layar AMOLED memang tak bisa diragukan lagi. 2. Performa ngebut. Meski Oppo sangat mengunggulkan kameranya, performa yang diusung ponsel ini tak bisa dianggap remeh. Oppo Reno 8 Pro 5G mengandalkan prosesor MediaTek Dimensity 8100 Max untuk mendukung berbagai kebutuhan seperti bermain game. Prosesor yang dibuat dengan fabrikasi 5 nanometer ini mempunyai clock speed hingga 2,85 GHz. Membuat kinerja CPU meningkat hingga 40%, AI meningkat hingga 80%, render grafis meningkat hingga 106%, dan efisiensi daya 20%. 3. Penyimpanan besar. Ruang penyimpanan yang besar sangat dibutuhkan oleh banyak pengguna smartphone.
Oppo Reno 8 Pro 5G menyediakan varian ROM sebesar 256GB bertipe UFS 3.1. Tapi, sayangnya tidak ada slot microSD untuk memperluas penyimpanan eksternalnya, sedangkan untuk kegiatan multitasking, ponsel dibekali RAM berkapasitas 12GB yang sudah cukup mumpuni untuk menjalankan aplikasi terkini. 4. Sensor flagship perusahaan asal China memang sudah sejak lama memberikan keunggulan pada sektor fotografi. Oppo Reno 8 Pro 5G hadir dengan pengaturan triple kamera 2 sensor Sony flagship yang dapat menangkap gambar dalam kondisi gelap sekalipun. Kekurangan 1, tanpa slot microSD meski saat ini sudah umum, karena memang vendor sudah tidak menyediakan ekspansi penyimpanan dengan slot microSD. Hal itu mungkin karena penyimpanan yang disediakan sudah cukup besar, maka perusahaan tak membekalinya dengan slot microSD. Tapi buat sebagian orang, kapasitas penyimpanan 256GB masih sangat kurang. 2. Tanpa audio jack 3,5mm teknologi yang semakin canggih membuat aktivitas mendengarkan musik tak memerlukan kabel untuk disalurkan ke telinga. 3. Harga-harga tergolong mahal, Oppo Reno 8 Pro 5G akan dibanderol di harga Rp8,6 jutaan dengan mendapatkan varian RAM dan ROM 12GB, 256GB. Nah itu tadi Sobat Gadget untuk hasil review mengenai keunggulan dan kelemahan Oppo Reno 8 Pro 5G. Bagaimana menurut Sobat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya Sobat, dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Halo Sobat Gadget, kali ini kita bakal review iPad yang banyak banget penggemarnya, yakni iPad mini 6. iPad mini 6 adalah jajaran tablet terkecil Apple. Namun kini Apple telah meningkatkan dimensi ukuran layarnya menjadi 8,3 inci. Bahkan iPad mini 6 memiliki bezel yang lebih tipis, sehingga tablet ini tidak akan memakan terlalu banyak ruang di tas Anda. Ya, perangkat tablet memang tidak sepopuler smartphone. Selain memiliki desain model tablet yang lebih kecil, tidak semua orang tertarik memiliki perangkat yang satu ini. Namun, jika Anda mengetahui reputasi Apple yang dikenal mampu menghadirkan inovasi terbaru pada produknya, loh. Sedikit informasi, seri iPad sendiri terbagi menjadi 4, mulai dari kasta tertinggi, yakni iPad Pro, iPad Air, iPad mini, dan iPad. Jika Anda pecinta produk Apple, Anda pasti tahu bahwa iPad series bukan sekadar tablet biasa. Nah, iPad seri versi reguler paling murah di kelasnya dengan menawarkan spesifikasi dan fitur yang bisa dibilang amat simple, dan desain yang mirip dari iPad mini merupakan versi mungilnya dari iPad Air. Kelebihan dan kekurangan iPad mini 6. Untuk menyambut kedatangan iPad mini 6 di Indonesia, kami telah menyiapkan artikel ulasan tentang kelebihan dan kekurangan iPad mini 6. Kelebihan pada iPad mini 6. Apabila hanya membaca spek dasar, setiap orang tentunya tidak bisa menemukan kelebihan serta kekurangan produk. Pasalnya, beberapa poin untuk mengetahui keunggulan suatu produk baru dilihat setelah digunakan. Oleh karena itu, poin kelebihan dan kekurangan iPad mini 6 di bawah ini akan melibatkan pengalaman menggunakan sejumlah penguji situs web dan YouTube. Apple A15 Bionic. iPad mini 6 menawarkan chipset Apple A15 Bionic yang merupakan sok dari jajaran iPhone 13 series. Chipset ini diklaim Apple membawa sejumlah peningkatan signifikan dari generasi sebelumnya, yakni Apple A14 Bionic. Apple A15 Bionic menggunakan fabrikasi 5 nanometer, 6, dengan frekuensi 3,2 GHz. Dari sektor pemrosesan grafis, iPad mini 6 yang menggunakan GPU Apple 5 core. Apple A15 Bionic mampu menghasilkan skor Antutu V9 sebesar 830.000, performa chipset ini setara dengan Snapdragon 888 5G, atau bahkan lebih baik lagi. Dimensi, desain dan berat. Jika Anda seseorang yang mementingkan ukuran, maka iPad mini bisa menjadi salah satu alternatif karena memiliki ukuran yang tidak terlalu memakan tempat. iPad mini 6 memiliki dimensi 195,4 x 134,8 x 6,3 mm yang cukup tipis untuk ukuran tablet. Untuk iPad ini beratnya hanya 293 gram untuk varian yang mendukung jaringan Wi-Fi dan seluler. Kamera belakang. Sayangnya, iPad mini bukanlah hal utama yang diprioritaskan dalam hal fotografi, karena anggapan bahwa pengguna lebih memilih untuk mengambil foto atau video menggunakan smartphone yang lebih andal. Jangan khawatir,
Hal ini tidak menghalangi Apple untuk menyediakan kamera terbaik dengan fitur inovatif dan hasil foto yang maksimal. iPad mini 6 memiliki lensa kamera belakang 12 megapiksel, MP tunggal dengan fungsi sudut lebar. Dengan aperture f1.8 dan mampu merekam video pada resolusi 4K dengan frame rate 60 fps. Di bawah lensa kamera, terdapat flash dual tone quad LED yang dapat meningkatkan tingkat eksposur saat memotret dalam kondisi gelap atau minim cahaya. Untuk kamera depan, menghadirkan lensa kamera beresolusi 12 megapiksel, MP, yang dipadukan dengan fitur center stage yang membuat pengguna tetap berada di tengah frame meski sedang bergerak. Ini membuat pengalaman rapat zoom atau panggilan video semakin menyenangkan. Baterai tahan lama menurut informasi spesifikasi iPad mini 6 diperoleh dari gesmarena.com. Apple memang tidak mengumumkan kapasitas baterai pada iPad mini 6 2021, namun perangkat tersebut diklaim mampu bertahan hingga 10 jam saat browsing atau streaming film tanpa henti. iPad mini 6 dilengkapi dengan pengisi daya 20W. Mendukung jaringan 5G. iPad mini 2021b tidak hanya hadir dengan jaringan LTE atau 4G, iPad mini juga mendukung jaringan seluler 5G. Menariknya, jaringan 5G ini mendukung 21 band jaringan yang berbeda. Di antaranya ada provider dari Indosat, N3, dan Telkomsel, N40, yang sudah mendukung teknologi jaringan 5G di Indonesia. Sehingga iPad mini dapat memiliki kecepatan unduh, unggah, atau streaming yang jauh lebih cepat dan stabil. Nah itu dia Sobat Gadget untuk kelebihan iPad 6 mini. Bagaimana pendapat kalian Sobat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya Sobat, dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe tentunya. Halo Sobat Gadget, ada kabar menarik nih mengenai Poco C40. Penantang baru smartphone sejutaan Poco kembali mencoba peruntungan mereka menantang pasar smartphone sub 2 juta rupiah dengan Poco C40. Bagaimana performanya? Material yang digunakan di bagian belakang pun memiliki bahan yang sama. Permukaannya kasar sehingga tidak mudah untuk tergelincir dari tangan. Pilihan warnanya pun disesuaikan dengan Gen Z, yakni memiliki warna pastel warna-warni. Konfigurasi port yang dimiliki oleh Poco C40 ini juga cukup lengkap. Tombol volume dan power terdapat di bagian kanan perangkat, sedangkan di bagian atas terdapat sebuah jack audio 3,5 mm. Sedangkan di bagian bawah terdapat speaker dan port USB Type-C. Ya, pada akhirnya kita mendapatkan sebuah smartphone di harga Rp1 jutaan yang menggunakan USB Type-C. Dengan dukungan port ini, Poco juga menawarkan pengisian daya 18W. Namun sayangnya, Poco hanya memberikan charger 10W saja dalam paket penjualan. Jadi, jika kalian ingin mengisi daya dengan kecepatan penuh, kalian harus membeli charger di gerai resmi mereka. Kembali ke kamera, Poco memilih untuk menggunakan perpaduan kamera 13MP sebagai kamera utama dan kamera 2MP sebagai kamera depth. Sedangkan untuk kamera depan, mereka menggunakan kamera 5MP. Jika dibandingkan dengan pesaing, Poco C40 ini memang ketinggalan. Sebab, beberapa pesaing di kisaran harga yang sama, menawarkan hingga 3 kamera. Bahkan diantaranya berani menawarkan kamera utama 48MP. Tapi, setelah melihat kembali koleksi foto dari beberapa perangkat lain di kisaran harga yang sama, kami bisa bilang kualitasnya pas-pasan. Bukan hanya dari spesifikasinya saja, namun juga dari sisi software kameranya. Ada 4 pilihan menu di tampilan menu utamanya. Paling kiri kita akan melihat mode profesional, lalu disambut dengan mode video, mode foto standar, mode portrait, dan menu lainnya. Sedangkan di menu lain, terdapat night mode, short video, dan time-lapse. Dan bintang utama dari Poco C40 ini sebenarnya ada di baterai. Mereka menggunakan baterai sebesar 6000 mAh di perangkat yang satu ini. Dan dikarenakan menggunakan chipset irit daya, masa pakai baterai dari perangkat ini sangat menakjubkan. Selama pengujian menggunakan PCMark 10 battery test, Poco C40 ini dapat bertahan hingga 19 jam lebih. Penggunaan Instagram Reels, YouTube Short, dan TikTok selama 60 menit hanya memakan sekitar 3% saja. Jadi, jika kalian pengguna media sosial garis keras, smartphone ini cocok untuk kalian. Nah itu saja Sobat untuk video kali ini. Bagaimana menurut kalian Sobat Gadget? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya Sobat, dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya.
Halo Sobat Gadget, ada informasi menarik nih. Infinix Hot 12 Pro, spesifikasi tinggi, desain cakep. Infinix Hot 12 Pro resmi dirilis di Indonesia pada Kamis, tanggal 25 Agustus tahun 2022. Smartphone ini adalah seri terbaru milik Infinix di kelas entry level. Dibandingkan para kompetitornya, spesifikasi yang ditawarkan Infinix Hot 12 Pro jauh lebih mewah baik dari segi desain ataupun fitur. Oleh karena itu, Infinix Hot 12 Pro adalah rekomendasi terbaik buat kamu yang punya budget Rp2 jutaan. Agar lebih yakin untuk membeli, simaklah review Infinix Hot 12 Pro di bawah ini. Simak baik-baik ya. 1. Desain premium. Karena Infinix Hot 12 Pro menjadikan sektor desain sebagai kelebihan utama, sudah seharusnya kamu tidak perlu meragukan penampilan smartphone ini. Infinix Hot 12 Pro terlihat sangat premium, khususnya ketika dilihat dari belakang. Hal tersebut disebabkan smartphone ini memiliki desain kamera yang unik dan finishing warna yang glossy. Sementara itu, pada bagian depan, Infinix Hot 12 Pro menggunakan desain layar waterdrop dan memiliki bezel yang cukup tipis dengan rasio screen to body mencapai 84,1%. Ukurannya juga sangat kompak, yaitu seluas 164, 2x75, 8x8,4 mm sehingga sangat nyaman saat digenggam. 2. Performa mesin dapat diandalkan untuk kebutuhan gaming. Melihat spesifikasi mesin yang ditawarkan, Infinix Hot 12 Pro tentu sanggup untuk menunjang performa gaming. Smartphone ini mengandalkan chipset Unisoc Tiger T616, 12 nanometer, dan mendapatkan skor AnTuTu benchmark di angka 260.000. Untuk memorinya sendiri, hanya tersedia satu varian RAM, yaitu 8/128 GB. Untuk sektor layar, Infinix Hot 12 Pro memiliki layar seluas 6,6 inci, menggunakan panel IPS LCD, mendukung refresh rate 90 Hz, dan beresolusi HD+. Dengan spesifikasi tersebut, Infinix Hot 12 Pro sangat nyaman untuk kegiatan menonton film. 3. Spesifikasi kamera. Sebagai smartphone kelas entry level, spesifikasi kamera yang ditawarkan Infinix Hot 12 Pro di luar dugaan. Pada bagian belakang, smartphone ini menggunakan konfigurasi dual kamera yang beresolusi 50MP dan Qi VGA. Pada bagian depan, hanya ada satu kamera beresolusi 8MP. Kamera Infinix Hot 12 Pro memiliki fitur Super Nightscape Camera sehingga mampu mengambil foto yang berkualitas di malam hari. Untuk perekamannya sendiri, smartphone ini hanya mampu merekam di kualitas 1080p at 30 fps. 4. Spesifikasi baterai. Untuk baterai, tidak perlu khawatir. Infinix Hot 12 Pro dijamin awet seharian dengan baterai berkapasitas 5000 mAh. Untuk pengisiannya, smartphone ini sudah mendukung teknologi fast charging 18W. Dalam sebuah pengujian, Infinix Hot 12 Pro membutuhkan waktu sekitar 2 jam 30 menit. Karena memakan waktu yang lama-lama, jadi kamu harus bersabar, ya. 5. Fitur unggulan dan harga. Infinix Hot 12 Pro memiliki beberapa fitur unggulan, seperti sensor NFC dan sensor fingerprint di bagian belakang. Selain itu, smartphone ini juga memiliki fitur extended RAM hingga kapasitas 13 GB. Untuk harganya sendiri, Infinix Hot 12 Pro dijual di kisaran Rp2,2 juta pada varian RAM 8/128 GB. Melihat spesifikasi dan harga yang ditawarkan smartphone ini, Infinix Hot 12 Pro benar-benar worth it untuk dibeli. Smartphone ini cocok buat kamu yang mengedepankan penampilan, yang suka bermain game, dan suka menyimpan file atau menginstal banyak aplikasi. Jadi, bagaimana nih? Tertarik untuk membeli? Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya sobat. Halo Sobat Gadget, kali ini kita bakal bahas review iPhone 11, alasan kenapa kamu harus beli. Pada akhir tahun lalu, Apple baru saja merilis seri smartphone terbarunya, yakni iPhone 11. iPhone 11 merupakan satu dari jajaran smartphone flagship terbaru dari Apple. Di awal perilisannya, iPhone 11 cukup mencuri perhatian. Di Indonesia sendiri, konsumen seri iPhone terbaru ini muncul lebih dulu dibandingkan perilisan resminya yang sedikit lebih terlambat. Smartphone satu ini adalah salah satu smartphone flagship dari jajaran iPhone terbaru lainnya. Akan tetapi, berbeda dengan kakak-kakaknya yang memiliki 3 buah kamera belakang, seri ini hanya memiliki 2 buah kamera belakang.
Tentu saja, harganya pun paling terjangkau dibandingkan dengan seri Pro dan Pro Max. Desain dan ukuran iPhone 11 secara desain, seri iPhone terbaru ini nggak beda jauh dengan seri sebelumnya yakni iPhone XR. Kemudian, Apple masih mempertahankan desain notch yang beberapa tahun lalu menjadi desain smartphone yang punya pengaruh pada dunia smartphone. Bagi kalian yang berharap seri ini menggunakan AMOLED, saatnya kurungkan harapan itu karena seri 11 ini menggunakan layar Liquid Retina IPS. Untuk ukurannya, seri 11 ini hadir dengan layar berukuran 6.1 inci dan dimensi 150, 9x75, 7x83 mm. Sedangkan resolusinya adalah 1792x828. Jika dibandingkan dengan Galaxy S10 atau bahkan yang baru, tentu secara teknologi lebih baru dibandingkan dengan kedua produk dari kompetitornya tersebut. Akan tetapi, meski nggak menggunakan panel AMOLED, visual yang dihasilkan tetap mulus dan tajam berkat refresh rate 120 Hz dan teknologi True Tone. Meneruskan seri XR, seri 11 ini hadir dengan varian lebih banyak dan cerah. Bagi kamu yang suka warna-warna vibran, seri 11 ini cocok banget buat kamu. Bagaimana dengan performanya? Seri 11 ini dibekali dengan chipset Apple A13 Bionic. Apple dengan percaya diri mengklaim bahwa chip rancangan mereka ini adalah chip tercepat di dunia untuk saat ini. Tentu itu bukanlah sekedar klaim dan omong kosong. Walaupun Snapdragon 865 sudah dirilis melalui Samsung Galaxy S20, pada beberapa benchmark, tetap saja A13 Bionic masih di posisi teratas. Untuk bermain game terkini yang memiliki grafis cakep, tentu aja bisa dijalankan dengan konfigurasi rata kanan. Selain itu, Apple ingin memperbaiki dari segi baterainya. Salah satu kelemahan dari produk-produk Apple adalah daya tahan baterainya yang kurang maksimal. Nah, untuk keluarga 11, Apple menyematkan baterai dengan kapasitas besar. Untuk seri 11 biasa, baterainya berkapasitas 3110. Namun, dibandingkan kakak-kakaknya, baterai seri 11 biasa ini nggak memberikan tambahan daya yang begitu signifikan. Bila dibandingkan dengan seri XR, seri ini hanya mampu menambahkan daya selama 1 jam saja. Dua buah kamera dengan kemampuan maksimal seri ke-11 biasa ini hadir dengan kamera dua buah kamera belakang yang masing-masing memiliki sensor 12 MP yang disertai dengan fitur mode malam dan ultrawide. Maka dari itu, bagi kamu yang kurang puas dengan seri X, kamera seri 11 ini memungkinkan kamu mendapatkan jangkauan lebih luas. Selain itu, sepertinya sudah menjadi hal umum untuk smartphone flagship bahwa kameranya mesti bisa merekam video 4K. Begitu juga dengan kamera pada iPhone 11, kamu bisa membuat video atau film pendek dengan resolusi UHD. Kamera depannya juga hadir dengan sensor 12 MP dan performanya cukup baik. Tadi Sultan sudah mention tentang mode malam atau night mode. Fitur ini bagi Sultan begitu impresif. Kalian bisa mendapatkan hasil jepretan yang sangat bagus dan jelas pada malam hari atau keadaan cahaya minim. Kesimpulan secara performa keluarga seri 11 ini masih memiliki performa terbaik di jajaran smartphone flagship. Harganya pun tergolong cukup menarik. Di Indonesia sendiri iPhone 11 dibanderol dengan harga sekitar Rp9 jutaan saja. Nah, bagi kamu semua yang merasa tanggung buat beli seri X, nah seri 11 ini adalah jawabannya. Bagaimana, tertarik? Halo Sobat Gadget, kali kita akan review iPhone XR, spesifikasi lengkap dan keunggulannya di era modern ini. Mungkin kita sering mendengar produk Apple baru dengan nama iPhone XR. Sebuah ponsel yang a priori cukup menarik untuk beberapa orang yang berniat mendapatkan sebuah flagship yang beraneka ragam dengan harga yang tentunya lebih rendah. iPhone yang satu ini juga dilengkapi dengan kamera tambahan yang dapat membuat para penggunanya mendapatkan hasil akhir yang lebih kasual tanpa memprioritaskan kamera ganda. Seperti yang kita ketahui, bila produk yang dibesarkan dan didirikan oleh Steve Jobs ini memiliki brand yang sangat kuat dengan harga yang tidak tanggung-tanggung. Akan tetapi iPhone XR hadir dengan penwaran yang cukup menarik. Prosesor Apple terbaru dengan desain yang agak berbeda dan dimensi perantara antara satu dan yang lain. Produk ini cukup memberikan nuansa baru pada diri Apple sendiri. Keunggulan iPhone XR. Terdapat beberapa keunggulan dari iPhone XR yang perlu Anda perhatikan sebelum memutuskan untuk membelinya. 1.
Desain kembar dengan tepi aluminium dan bingkai yang mencolok seperti yang ketahui bila Apple masih memberikan satu nafas terakhir untuk estetika tabah yang ditunjukkan mereka dalam produk iPhone di bagian depannya yang dimulai pada tahun 2007 dengan iPhone 8. Variasi kecil seperti tombol Home, berubah menjadi Touch ID dengan yang dimulai pada iPhone 5s atau peningkatan diagonal yang terlihat dari iPhone 5, yang merupakan lompatan besar di tingkat merek dengan model Plus. Bingkai terkenal di smartphone Apple akhirnya dihadirkan pada produk iPhone X. Jika kita perhatikan tapi simetris pada Apple masih unik dalam jenisnya dan menyajikan sebuah OCD pada penggunanya, tanpa perbedaan ketebalan antara bingkai horizontal dan vertikal seperti yang biasa kita lihat di pabrikan yang memilih desain hampir sama. Meskipun ada sedikit ketidaksesuaian pada sisi simetri absolut yang biasanya menjadi ciri desain Apple dengan Lightning yang tidak sejajar dengan bagian tengah tepi, tetapi lebih dekat ke layar. Namun desain pada produk ini tetap memberikan nuansa yang menawan. 2. Layar Liquid Retina dengan True Tone dan tahan air. Di zaman milenial ini smartphone dengan tahan air sudah mulai dikembangkan dan diproduksi secara massal. iPhone XR sendiri menjadi salah satu yang memilikinya. Layar barunya menghasilkan gambar yang lebih alami berkat sensor cahaya 6 salurannya atau True Tone. Tergantung pada suhu cahaya di sekitar Anda, sensor cahayanya dapat memberikan keseimbangan warna yang tepat. iPhone XR juga dikelah dengan fitur tahan air, hingga 1 meter selama 30 menit. Bagian depannya berisi kaca yang sangat kokoh yang disegel hingga beberapa milimeter dengan tepi aluminium yang memiliki kemampuan kedirgantaraan. 3. Ide wajah untuk iPhone XR. Biometrik menjadi fitur yang sangat penting dalam pengembangan smartphone zaman sekarang. Dengan sistem ide wajah, wajah Anda merupakan kata sandi terbaik. Anda akan dapat membuka kunci ponsel Anda dengan mendeteksi wajah Anda sendiri di depan layar. Dan gunakan dengan Apple Pay di toko. Sekarang Anda dapat membeli tanpa membawa dompet Anda, keluarkan iPhone Anda dan dekatkan dengan sensor pembaca. Ini lebih aman daripada membayar dengan kartu. Dengan penengal IT wajah pada produk ini kita dapat menggunakannya dengan berbagai hal. Sistem biometrik wajah pada iPhone XR ini sangat sensitif, Apple bahkan akan tahu siapa Anda bahkan jika Anda menumbuhkan janggut atau memakai kacamata hitam. Ini menggunakan pembelajaran mesin tingkat lanjut yang bisa mempelajari perubahan pada diri Anda. Berkat teknologi canggihnya seperti sistem kamera True Depth, Enclave Aman, dan Neural Engine, ini adalah bentuk pengenalan wajah paling mutakhir. 4. Sistem kamera canggih di iPhone XR baru. Untuk urasan kamera, produk ini memiliki kamera belakang 12 MP dan memiliki intelijen HDR untuk mendapatkan hasil optimal foto Anda, dengan prosesor gambar yang ditingkatkan pada tingkatan tinggi sehingga detail bayangan pada foto Anda akan benar-benar jernih. Kamera depannya adalah 7 MP, yang dengannya Anda dapat membuat selfie yang lebih baik dengan mode potretnya. Kamera True Depth menghasilkan peta detail wajah yang lebih sempurna. Demikian pembahasan spesifikasi iPhone XR dan beberapa fitur unggulannya. Bagaimana pendapat kalian sobat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya sobat dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Halo sobat gadget, review iPhone 12 Pro, masih worth it? Flagship dari Apple yang satu ini memang telah dinantikan kehadirannya, karena mengusung desain yang akhirnya lebih berbeda dari generasi-generasi sebelumnya. Walaupun belum hadir secara resmi, tak sedikit yang rela untuk membeli iPhone 12 Pro secara non-resmi, saking penginnya untuk memiliki lebih dulu. Ya nggak ada salahnya sih kalau memang budgetnya ada. Yang menjadi pertanyaan, seberapa jauh perbedaan antara flagship terbaru Apple di 2020 jika dibandingkan dengan seri iPhone 11 Pro? Jawabannya, tergantung dari bagaimana kamu menggunakan sebuah smartphone. Bisa terasa signifikan, bisa juga sama saja. Beberapa waktu lalu, saya berkesempatan untuk mencoba iPhone 12 Pro selama beberapa waktu, meminjam unit dari K2 Gadgets. Dan berikut adalah pengalaman dan sedikit testimoni mengenai iPhone kamera boba terbaru tersebut. Desain lewat iPhone 12 series, Apple seperti ingin menggabungkan bahasa desain smartphone modern mereka dengan seri lama seperti iPhone 4/5. Jadilah iPhone 12 Pro dengan sisi samping yang dibuat flat, tak lagi rounded atau melingkar. Beberapa orang mengira jika sudutnya yang tajam bakal menimbulkan rasa tidak nyaman di telapak tangan.
Namun di dalam genggaman, terasa nyaman-nyaman saja, layaknya memegang iPhone 5, versi besar ya, walaupun dimensinya juga tergolong kecil untuk standar smartphone flagship masa kini. Meski layarnya lebih besar, iPhone 12 Pro hanya lebih lebar 0,1 mm dan lebih tipis di 7,4 mm, berkat desain baru dan bezel layarnya yang dibuat lebih ramping. Layar selain dimensinya yang sedikit lebih besar, saya tidak menemukan perbedaan yang signifikan pada layar iPhone 12 Pro, dibandingkan seri Pro generasi sebelumnya. Sama-sama gunakan layar Super Retina XDR OLED, 1170p dengan kerapatan 460 piksel per inci. Dimensinya 6,1 inci, menyerupai iPhone 11, tapi dengan dimensi fisik yang sama seperti 11 Pro. Jadi kalau disebelahkan dengan iPhone XR saya, masih terlihat lebih kecil. Apple juga berikan perlindungan ekstra pada kaca depannya, dengan lapisan keramik yang lebih tahan gores dan tahan pecah saat terjatuh. Layar ini mendukung standar Dolby Vision, HDR10 serta kecerahan hingga 1200 nits. Kamera sekilas, tak ada yang berbeda dari desain kamera iPhone 12 Pro jika dilihat dari luar. Namun kalau dilihat secara baik-baik terdapat sensor tambahan yang ada di sudut bawah kanan bingkai kamera, yaitu LiDAR scanner, yang berikan fungsi tambahan. Lalu bagaimana dengan setup 3 sensor kamera 12 MP-nya? Secara besaran resolusi memang sama, namun Apple berikan peningkatan hardware pada sensor utamanya, yaitu pada diafragma yang lebih besar di f1.6, di mana Apple mengklaim bisa menangkap cahaya 27% lebih banyak. Serta lensa 7 lapis yang ditingkatkan, dan teknologi stabilisasi optik, OIS, yang juga diklaim lebih stabil dari iPhone 11 Pro. Sementara spesifikasi dua sensor lainnya masih sama, Ultra Wide 12MP f2.4 dan Telephoto 2x Optical Zoom f2.0 dengan OIS. Fitur menjalankan iOS 14, iPhone 12 Pro berikan fitur yang kurang lebih sama seperti beberapa generasi sebelumnya, tak ada perbedaan yang masif. Tampilan menunya kini bisa dikustomisasi dengan widgets, dan panggilan FaceTime video sudah mendukung fitur Picture in Picture, PIP, sehingga masih bisa lanjut menatap lawan bicara meski akses aplikasi lainnya. Peningkatan yang cukup krusial di iOS 14 bagi saya adalah pada fitur keamanan, di mana pengguna akhirnya bisa memilih aplikasi peramban, browser, dan email default ke aplikasi selain milik Apple. Dan juga petunjuk berupa titik di atas kanan, yang menandakan bila aplikasi sedang akses kamera atau mikrofon, sehingga kita sebagai pengguna akan lebih aware. Nah itu dia Sobat Gadget, bagaimana pendapat kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya Sobat dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Halo Sobat Gadget, kali ini kita bakal bahas review iPhone 13 Pro, seri terbaik tanpa kompromi diperkenalkan secara global pada September tahun 2021. iPhone 13 series hadir membawa peningkatan yang esensial. Kalau iPhone 13 masih terlihat sedikit berbeda, iPhone 13 Pro lebih mirip lagi dengan generasi yang rilis 1 tahun sebelumnya. Ya, tahun ini Apple fokus untuk benahi maupun tingkatkan apa-apa yang kurang dari iPhone 12 series, berikan peningkatan pada spesifikasi hardware internalnya, dengan harga jual yang sama. Lantas mengapa judul review ini menggunakan kata tanpa kompromi? Karena pada akhirnya, iPhone 13 Pro dan Pro Max kini mengusung sistem kamera yang sama persis. Berbeda dengan tahun kemarin, di mana teknologi stabilisasi optik terbaru, dimensi sensor besar dan adanya sensor telefoto lebih jauh hanya khusus untuk seri Pro Max, secara tidak langsung memaksa konsumen untuk gunakan smartphone besar. Tentu, kamera hanya satu dari sekian peningkatan yang dibawa oleh Apple lewat iPhone 13 Pro. Desain kalau dari 12 ke 13, masih ada beda pada peletakan sensor kamera belakangnya. Bagaimana dengan 12 Pro ke 13 Pro? Bakal terlihat identik atau mungkin hampir kembar. Kecuali kamu membeli iPhone 13 Pro dalam varian warna barunya, yaitu Sierra Blue yang jauh lebih cerah dari Pacific Blue. Kalau dari 12 ke 13, masih ada beda pada peletakan sensor kamera belakangnya. Bagaimana dengan 12 Pro ke 13 Pro? Bakal terlihat identik atau mungkin hampir kembar. Kecuali kamu membeli iPhone 13 Pro dalam varian warna barunya, yaitu Sierra Blue yang jauh lebih cerah dari Pacific Blue. Layar untuk layar iPhone 13 Pro sendiri, perbedaan utama kalau dibandingkan dengan seri sebelumnya ada dua,
dimensi poni atau notch yang 20% lebih kecil, serta teknologi ProMotion yang berarti naik jabatan mendukung refresh rate sampai 120 Hz. Ya, akhirnya Apple mengejar ketertinggalannya dengan smartphone Android masa kini. Gunakan panel berjenis LTPO, refresh rate pada iPhone 13 Pro bersifat adaptif, sehingga saat tidak ada konten bergerak, bisa turun hingga 10 Hz untuk menghemat daya. Tak ada pengaturan khusus supaya bisa ubah refresh rate, dan Always On Display masih absen tahun ini. Notch yang lebih kecil juga sekadar bonus saja, karena juga tak dimanfaatkan untuk menambah ikon seperti persentase baterai, misalnya. Kamera dimensi modul kamera iPhone 13 Pro dibuat membesar bukan hanya alasan kosmetik saja. Tak hanya sensor utama, ketiga sensor yang diusungnya merupakan sensor baru, berikan kemampuan fotografi dan videografi yang semakin fleksibel. Apa saja yang berbeda? Sama-sama beresolusi 12 MP, sensor utamanya punya diafragma lebih besar, f1.5, dimensi sensor jauh lebih besar, dengan ukuran piksel 1,9 plus stabilisasi OIS sensor shift yang tahun lalu hanya tersedia untuk varian Pro. Telefotonya kini 3x optical zoom, ekuivalen 77 mm dengan zoom maksimum 15x. Fitur iPhone 13 Pro hadir dengan iOS 15 langsung sejak pertama kali dinyalakan. Tak banyak yang perlu saya bahas, mengingat pengguna iPhone 6s pun bisa menikmatinya juga. Paling hanya fitur-fitur kecil yang absen karena memerlukan chipset yang lebih baru. Tampilan home screen, widgets tetap sama. Fitur yang paling sering saya gunakan dan menurut saya cukup hebat adalah opsi untuk mengaktifkan mode potret, baik untuk panggilan FaceTime maupun aplikasi lain seperti Google Duo dan Instagram Stories. Tak hanya itu, mikrofonnya pun bisa dikendalikan, bekerja sangat efektif. Sedang di luar rumah dengan tingkat keramaian yang cukup tinggi, atau skenario yang umum kita lakukan seperti menelepon sambil meletakkan iPhone di sebelah laptop, kamu bisa aktifkan mode voice isolation, dan secara otomatis penerima telepon hanya mendengar suara kita. Tanpa keramaian kendaraan maupun suara dari keyboard. Nah itu dia Sobat Gadget untuk video kali ini. Bagaimana menurut kalian Sobat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya Sobat dan jangan lupa untuk like, komen. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Nik semuanya, alhamdulillah apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Oke, ini kemarin dari proses format Vivo V15 ya yang lupa polanya. Tapi sekarang keadaannya nyangkut FRP-nya. Oke. Jadi akun Google-nya di sini masih nyangkut ya guys ya. Kita akan proses ini akun Google-nya tanpa menggunakan PC aja ya. Kalau kita ini pakai tools gratisan untuk memformatnya sudah selesai, dan kita lanjut langkah selanjutnya untuk membongkar FRP-nya Google-nya ya. Jadi kita coba lanjut untuk ke jaringan, lewati aja dulu, kemudian lainnya, kemudian berikutnya, terus sidik jari sandi kita lewati juga, dan ini berikutnya, dan untuk impor kita lewati saja, lalu di sini lewati. Dan selamat Anda menggunakan. Nah, di sini ya. Ini
masih ada siapkan ponsel. Untuk menggunakan ponsel ini Anda terlebih dahulu harus login ke akun Google pemilik ya. Oke ya, jadi gitu ya, intinya si Google-nya itu masih nempel di Vivo V15. Oke, kita lanjut untuk bypass FRP-nya di sini ya. Karena ini sudah masih OS-nya masih Android 10. Jadi di Android 10 ini kan banyak sekali apa yang berbeda dengan Android 11. Untuk FRP-nya kalau Android 11 itu kan dia masuk, ini sama juga masuk untuk ke jaringan wifi-nya. Di sini untuk prosesnya langsung kita add network ya. Jadi di sini masukkan kata sandi lalu konekkan. Nah, terus kita lewati saja check in info, ada di sini ada verifikasi PIN ya. Nah, di sini masuk dengan akun Google ya kan. Jadi kita akan kembali lagi, terus kita akan tambahkan di sini ada tambahkan jaringan ya. Nah, kemudian yang ini kita kasih nama asal aja ya, asal ketik. Nanti kita blok semuanya. Nah, di sini ada web search. Dan di sini kita klik untuk menuju ke web ya. Kita klik agree dan menuju ke Vivo browser. Selanjutnya kita klik terus masuk di pencarian add ROM. Di situ adalah situs untuk meng-bypass ya, segala FRP bypass apa aja di situ ada. Nah, kita sudah masuk di websitenya, kita klik. Nah, nanti keluar di sini open ya, langsung itu udah install ya. Oke. Lalu di sini di aplikasi kita cari Factory Test yang engineering test ya. Yang ini engineering test, kita klik. Nanti akan masuk try atau kita coba buka. Nah, di sini ada engineering test 3 ya. Lalu back to home. Lalu kita akan dibawa ke tampilan inisial untuk bahasanya ya. Kemudian kita langsung masuk ke home ya. Nah, ini udah masuk. Tinggal kita setting. Lalu di sistemnya kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah lur, apa kabar semuanya? Oke. Kali ini ada kasus Oppo A37 yang lupa polanya ya lur. Kita akan eksekusi buka polanya tanpa menghilangkan data user ya. Foto video masih ada. Oke, sebelumnya jangan lupa untuk selalu subscribe, like dan komennya ya. Kita intro dulu lur, biasa.
Ini Oppo A37 ya, yang lupa polanya. Kita langsung eksekusi aja. Kita matikan dulu Oppo A37-nya. Nah, kita matikan dan kita akan eksekusi dengan menggunakan tool gratisan ya di PC. Kita lanjut ke PC-nya aja langsung ya. Kita udah masuk ke PC, kita akan buka toolsnya ya. Biasa kita menggunakan, nah ini ya. Jadi langkah selanjutnya, oh ya, ini start buttonnya masih warna abu-abu ya, berarti belum bisa kita klik karena memang sesuai tanggalnya ya. Kita buka dulu setting, lalu di time and language, nah kita off kan, terus kita ubah tanggalnya di tahunnya di 2010 aja lah. Oke, klik change. Nah kita tutup juga toolsnya ya, lalu kita buka kembali ya. Dan sebelumnya jangan lupa untuk menonaktifkan antivirusnya ya, atau kalau di Windows 10 atau 11 itu Windows Defender-nya dinonaktifkan agar prosesnya berjalan lancar. Nah, di sini manage langsung kita off kan. Oke. Kita buka lagi. Nah, ini udah kebuka ya. Start buttonnya ini udah nongol ya. Udah bisa diklik. Kemudian kita pergi ke toolsnya. Langsung kita lanjut ke Qualcomm. Nah, oke. Kita pilih Qualcomm. Kemudian di sini ada extra informat ya di sini ya. Klik yang ini. Nah, ini tampilannya begini. Di sini portnya belum ada ya. Kita pergi ke device manager dan ini nanti coba kita klik ya. Kita refresh saja dulu. Nah, caranya kita colokkan ke PC kabel datanya yang bagus ya, jangan yang nanti untuk prosesnya biar lancar ya. Nah, kita pencet tombol volume atas sama bawah, kemudian kita colokkan kabel USB-nya. Nah, itu nongol ya. Ini di sini ada portnya Qualcomm 9008, berarti udah kedetek ya. Coba kita klik portnya. Nah, udah masuk. Langkah selanjutnya yaitu ini biarkan saja yang ini universal metode ya. Lalu kita pergi ke real pattern, klik real patternnya, kemudian kita langsung start button, kita langsung eksekusi. Nah, tunggu sebentar, prosesnya nggak lama ya. Nanti akan ada kode di situ ya, kode pola. Nah, seperti ini. Ini ada kode pola 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, kodenya itu 1578996. Oke, kita cabut kabel datanya, kemudian kita nyalakan Oppo A37-nya. Nah, kita percepat aja ya karena bootingnya lama. Sini sudah. Nah, udah nyala. Coba kita buka. Karena kita melihat kode polanya aja ya. Jadi aman, tidak menghilangkan data penggunanya. Tadi kodenya 1 5 1 ini 1 2 1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Itu 1 1 5 7 8
gitu ya. Oke, mantap jiwa. Nah, langkah selanjutnya kita pergi ke pengaturan, dan di sini pengaturan kita buka, kemudian ada kunci pola layar, kunci dan kata sandi di sini. Nah, coba kita masukkan lagi. Oke, di sini kita akan nonaktifkan ya layar kuncinya ya. Oh, ternyata ini nggak bisa ya, ini harus apa, ini harus menghapuskan bla 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 bla. Kita kembali ke pengaturan, terus kita pengaturan tambahan, dan di sini ada hapus kredensialnya. Kita hapus, kita kembali lagi ke layar kunci pola. Di sini layar kunci pola sandi ya, di sini ya. Kita masukkan lagi ulang. Nah, kita klik nonaktifkan, ulangi lagi untuk konfirmasinya. Selesai, kita kembali ke menu utama. Coba oke. Nah, ini udah tidak terkunci lagi ya, tanpa hilang datanya. Oke lur, mungkin segitu saja video dari kami. Jangan lupa ya like dan komennya. Ditunggu video selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap jiwa. Jadi duit.